Bab 247, melarikan diri ke hutan lebat. Jiji. Di belakang, tikus pemakan batu itu berteriak penuh semangat. Jaraknya semakin dekat dengan cepat. 200 meter. 150 meter. 100 meter. Dalam sekejap mata, jarak mereka kurang dari 50 meter. Pada saat ini, Lin Chen masih ribuan meter dari hutan lebat di depan. Tikus pemakan batu benar-benar bisa memasuki Lin Chen di depan hutan lebat. Lin Chen dikelilingi. Taklukkan iblis. Lin Chen meraung, berlari menuju hutan lebat sambil memegang pedang roh sejati, menggunakan teknik pedang penakluk iblis, dan menebas ke belakang dengan pedang backhand-nya. Aum. Segera, seekor ular piton raksasa sepanjang ratusan meter muncul di udara, membuka mulutnya yang berdarah untuk menggigit tikus pemakan batu yang menyerbu tepat di belakang. Puf, puf, puf. Hantu ular piton raksasa itu menggigit dengan keras, membuat ratusan tikus pemakan batu terbang ke angkasa dalam satu gigitan. Beberapa tikus kecil pemakan batu langsung mati, bahkan yang lebih besar pun memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Batu tikus juga terpesona oleh pukulan ini, sekali lagi memperlebar jarak dari Lin Chen. Namun, lebih banyak tikus pemakan batu bergegas pada saat yang sama, dan dalam sekejap mata, mereka muncul di kaki Lin Chen. Seekor tikus pemakan batu seukuran kepalan tangan berlari dengan liar sambil membuka mulutnya, memperlihatkan giginya yang sangat tajam, dan menggigit pergelangan kaki Lin Chen dengan gigitan yang keras. Gigitan tikus pemakan batu sangatlah dahsyat. Batuan seberat ratusan kilogram akan hancur berkeping-keping dalam sekejap di bawah gigitan tikus pemakan batu. Jika Lin Chen digigit oleh tikus pemakan batu ini, sekalipun perunggunya jika Anda mencapai keterampilan pemurnian tubuh tingkat keempat, Anda setidaknya akan digigit sepotong daging dan darah. Keluar. Bunuh iblis itu. Tanpa ragu-ragu, Lin Chen mengulurkan jari telunjuk kirinya, dan setengah langkah niat pedang keluar dari tubuhnya. Dia dengan cepat bergabung dengan niat pedang cepat dan lambat untuk membentuk beberapa bilah pedang 1 inci, bergegas menuju Lin Chen, dan tikus pemakan batu di kaki Chen dipotong. Pada saat yang sama, dia memegang pedang roh sejati di tangan kanannya dan menggunakan teknik pedang penakluk iblis dengan punggung tangannya lagi. Ah! Seekor naga besar dengan panjang beberapa ratus meter muncul dari udara tipis dan langsung menuju ke kelompok tikus pemakan batu. Di saat yang sama, bilah pedang yang ditembakkan dari jari telunjuk kiri Lin Chen juga mengenai tikus pemakan batu yang hendak menggigit betisnya. Dengan bunyi letupan, tikus pemakan batu itu dipotong menjadi 2 bagian, darah mengalir keluar, dan tikus pemakan batu itu mati di tempat. Naga, yang panjangnya ratusan meter, bergegas ke kelompok tikus pemakan batu di belakang Lin Chen saat ini, ia membuka mulutnya dengan darah dan menggigitnya tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, sejumlah besar tikus pemakan batu mati, namun bagi ratusan ribu tikus pemakan batu yang terbunuh sama sekali tidak berarti dan dapat diabaikan. Terlalu banyak. Lin Chen menggunakan serangan elang tanpa henti, tetapi tidak peduli seberapa cepat dia memulai, itu masih sedikit lebih lambat daripada tikus pemakan batu. Pada saat ini, sejumlah besar tikus pemakan batu sudah bergegas ke belakang. Beberapa tikus pemakan batu bahkan melompati Lin Chen dan bergegas ke depannya terlebih dahulu. Niat pedang setengah langkah di tubuhku akhirnya dapat mendukungku untuk melakukan pedang 1000 pedang. Apakah aku bisa bertahan tergantung pada kali ini? Setelah periode penyesuaian napas, niat pedang setengah langkah di tubuh Lin Chen telah pulih sedikit. Tapi tidak banyak, itu hanya cukup bagi Lin Chen untuk melemparkan 1000 pedang-pedang sekali, dan meskipun begitu, jumlah 1000 pedang-pedang yang digunakan tidak akan melebihi 100. Lin Chen mengangkat kepalanya dan melirik ke depan. Saat ini hutan lebat di depan masih jauh, masih ada jarak sekitar 3000 meter darinya. Bilah 1000 pedang. Lin Chen meraung, dan dia mengulurkan jari telunjuk kanannya. Segera, bilah pedang berukuran 1 inci ditembakkan dari jari telunjuk kanannya, dan langsung mengelilingi kakinya, masing-masing tikus pemakan batu apapun yang mendekatinya akan dibunuh tanpa ampun oleh pedang ini. Untuk sementara waktu, sejumlah besar tikus pemakan batu mati di bawah serangan 1000 pedang. Bahkan jika ada lebih banyak tikus pemakan batu, mereka tidak bisa mendekati Lin Chen. Pada saat yang sama, Lin Chen berlari cepat, bergegas menuju hutan lebat secepat mungkin. Cici. Melihat Lin Chen hendak bergegas ke hutan lebat, Raja Tikus Pemakan Batu tidak jauh di belakang Lin Chen melihat ini dan segera menjadi cemas. Ia memandang hutan lebat dengan ekspresi agak ketakutan, seolah-olah itu sangat takut dengan hutan lebat. Raja Tikus Pemakan Batu berteriak, dan berlari sekuat tenaga dengan keempat kakinya yang pendek dan kuat. Kecepatannya tiba-tiba meningkat ke tingkat yang sangat cepat, hampir berubah menjadi bayangan abu-abu, dan bergegas ke depan Lin Chen dalam sekejap. Sebuah mata. Nah, Raja Tikus Pemakan Batu. Raja Tikus Pemakan Batu seukuran 2 kepala manusia tiba-tiba muncul di depannya, menyebabkan Lin Chen mengangkat alisnya. Serangan sonik sebelumnya disebabkan oleh tikus pemakan batu King digabungkan dengan banyak tikus pemakan batu.
Namun yang terpenting adalah mengandalkan Raja Tikus Pemakan Batu. Tampaknya, tikus pemakan batu lainnya tidak akan bisa mengeluarkan serangan sonik. Cici. Raja Tikus Pemakan Batu berteriak dengan tajam, dan kemudian, tubuhnya berubah menjadi bayangan, membuka giginya yang tajam dan menggigit kepala Lin Chen dengan keras. Taklukkan iblis. Melihat ini, Lin Chen tidak ragu sama sekali dan langsung mengeluarkan pedang roh sejati dan menyerang dengan satu serangan. Yan. Hantu naga dewa yang panjangnya ratusan meter muncul di pedang roh sejati naga sejati meraung, lalu tiba-tiba bergegas ke depan dan bergegas menuju Raja Tikus Pemakan Batu. Ledakan. Suara tumpul terdengar, dan pedang roh sejati menebas Raja Tikus Pemakan Batu dengan keras, tetapi di saat yang sama, gigi tajam Raja Tikus Pemakan Batu juga menggigit keras bagian belakang pedang roh sejati. Gigitan yang sangat kuat. Pedang roh sejati digigit oleh Raja Tikus Pemakan Batu. Lin Chen segera merasakan pedang roh sejati bergetar, dan bahkan lengannya mati rasa karena syok. Namun, pada saat yang sama, Raja Tikus Pemakan Batu juga dikirim terbang oleh pedang Lin Chen, terbang lebih dari 10 kaki sebelum berhenti. Namun, setelah menerima pukulan seperti itu dari Lin Chen, Raja Tikus Pemakan Batu itu bahkan tidak mengalami kerusakan bulu atau terluka sama sekali. Dia memang Raja Tikus Pemakan Batu. Pertahanannya sangat kuat. Lin Chen menghirup udara. Pertahanan Raja Tikus Pemakan Batu ini begitu kuat bahkan Lin Chen pun tidak bisa membunuhnya. Untungnya, Raja Tikus Pemakan Batu tidak pandai menyerang, paling banyak sebanding dengan serangan kekuatan penuh di puncak alam Tiangang. Kesempatan yang bagus. Lin Chen menyipitkan matanya. Pada saat ini, Raja Tikus Pemakan Batu terpesona. Sebelum dia bisa mengambil langkah selanjutnya untuk melawan, Lin Chen sudah berada kurang dari 2000 meter dari kepadatan hutan. Dengan suara "wosh" saat Raja Tikus Pemakan Batu terpesona, Lin Chen menggunakan transformasi serangan elang dengan seluruh kekuatannya, berubah menjadi bayangan hitam, dan bergegas langsung ke pinggiran hutan lebat. Cici, cici. Hampir segera setelah Lin Chen bergegas ke pinggiran hutan lebat, segerombolan tikus pemakan batu yang padat berhenti dalam sekejap, berhenti 1000 meter dari hutan lebat. Aku berteriak, tapi saya tidak berani masuk. Raja Tikus Pemakan Batu juga bereaksi saat ini dan berteriak dengan marah pada Lin Chen, tampak sangat kesal. Melihat situasi ini, Lin Chen berhenti dan menoleh untuk melihat gelombang tikus pemakan batu. Benar saja, tikus pemakan batu ini takut dengan hutan lebat dan tidak berani masuk. Lin Chen menghela nafas lega. Untungnya, tikus pemakan batu ini takut dengan hutan lebat dan tidak berani masuk. Kalau tidak, tikus pemakan batu ini takut dengan hutan lebat dan tidak berani masuk. Jika tidak, tikus pemakan batu ini takut dengan hutan lebat dan tidak berani masuk. Lin Chen benar-benar tidak punya jalan keluar. Tapi tikus pemakan batu ini pun begitu takut dengan hutan lebat, lalu apa sebenarnya yang ada di hutan lebat ini? Apa sih yang membuat tikus pemakan batu begitu takut? Lin Chen tidak berani masuk dengan gegabah, tetapi berhenti di bawah pohon besar yang tingginya lebih dari 10 kaki, sedikit terengah-engah. Tapi tikus pemakan batu ini sangat menginginkan batu darah naga, dan mereka bahkan mengejarku sampai titik ini. Lin Chen tersenyum pahit. Ini adalah pertama kalinya dia dikejar monster dengan cara yang memalukan. Menggelengkan kepalanya sedikit, Lin Chen tidak banyak berpikir dan mulai memeriksa lukanya. Lin Chen kelelahan setelah dikejar dan dipukuli oleh tikus pemakan batu. Pada saat ini, dantian Zenki Lin Chen hampir habis, dan niat pedang setengah langkah di tubuhnya benar-benar habis dalam pelarian tadi. Tangan kanan yang memegang pedang roh sejati sedang bertarung satu lawan satu dengan Raja Tikus Pemakan Batu sebelumnya. Setelah dipukul, beberapa luka terbuka akibat guncangan, dan darah masih mengalir. Yang paling penting adalah Lin Chen sangat kelelahan saat ini. Raja Tikus Pemakan Batu dikombinasikan dengan serangan sonik dari ratusan ribu tikus pemakan batu, langsung meledakkan perisai pelindung kekuatan jiwa Lin Chen, menyebabkan kekuatan jiwa Lin Chen terguncang, dan kekuatan jiwanya terguncang. Itu adalah prajurit lain, dia mungkin akan runtuh dan tidak bisa bergerak. Lin Chen sepenuhnya mengandalkan tekadnya yang kuat untuk bertahan. Cederanya sangat serius. Di permukaan, Lin Chen tidak menderita luka apapun, tetapi kenyataannya, kekuatan jiwa Lin Chen telah terbebani. Pada saat ini, Lin Chen, apalagi bertarung dengan seorang pejuang di tahap awal alam Dao sejati, bahkan secara acak seorang prajurit di puncak alam Tiangang atau bahkan pada tahap selanjutnya dapat membunuh Lin Chen. Namun, panennya juga sangat kaya. Setelah budidaya Lin Chen mencapai alam Dao yang sebenarnya dan dia menyerap lebih dari 20 batu darah naga, kekuatannya pasti akan meningkat beberapa tingkat, dan dia akan mampu menghadapi para jenius Jiang Weina dan level lainnya. Sangat mudah. Bahkan tikus pemakan batu pun takut memasuki hutan lebat ini. Mungkin ada bahaya di dalamnya. Dalam kondisi saya saat ini, lebih baik tidak masuk. Lin Chen berpikir dalam hati, dan pemakan batu itu tikus ada di dalam hutan lebat.
1000 meter jauhnya, sepertinya saya tidak akan pergi sama sekali untuk sementara waktu. Saya akan memulihkan diri di sini dulu. Ketika kekuatan saya hampir pulih, saya akan pergi ke hutan lebat untuk beristirahat. Lihat. Bagian luar dijaga oleh tikus pemakan batu, dan Lin Chen tidak punya pilihan selain masuk. Anda dapat mengambil jalan ini melalui hutan lebat. Tanpa berpikir panjang, Lin Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan ki gathering pil bermutu tinggi, membuka mulutnya dan menelannya, lalu menyilangkan kakinya di tempat dan mulai memulihkan energi di dantiannya. Sedangkan untuk niat pedang setengah langkah, perlu waktu untuk menyelesaikannya. Setidaknya dibutuhkan 2 atau 3 jam agar niat pedang setengah langkah kembali ke kondisi puncaknya. Saat Lin Chen sedang memulihkan diri dari luka-lukanya, puluhan ribu meter jauhnya di udara, Jiang Wei menyaksikan Lin Chen bergegas ke hutan lebat yang dikelilingi oleh tikus pemakan batu. Lin Chen ini benar-benar beruntung. Mata Jiang Wei menunjukkan niat membunuh. Jika tikus pemakan batu mengejar Lin Chen untuk sementara waktu, Lin Chen mungkin tidak bisa melawan dan mati. Namun, Lin Chen memasuki hutan lebat di saat kritis, dan tikus pemakan batu itu sepertinya sangat takut dengan hutan lebat dan tidak berani masuk. Tapi tikus pemakan batu ini benar-benar mesum. Jika itu dia, menghadapi kejaran gelombang tikus pemakan batu ini, dia mungkin sudah mati sejak lama. Bagaimanapun, serangan sonik yang dilancarkan oleh Raja Tikus Pemakan Batu bersama dengan tikus pemakan batu lainnya terlalu kuat. Dari sudut pandang Jiang Wei, alasan mengapa Lin Chen mampu memblokir serangan sonik Raja Tikus Pemakan Batu tanpa mati adalah karena dia pasti memiliki semacam harta karun. Jika aku mendapatkan harta karun seperti itu, bahkan jika gelombang tikus pemakan batu mengejarku, aku tidak akan takut. Serangan paling kuat dari gelombang tikus pemakan batu adalah serangan sonik. Jiang Wei yakin bahwa dia bisa mendapatkan harta karun seperti itu. Harta karun yang dapat menahan serangan sonik tikus pemakan batu, ia dapat dengan mudah melarikan diri dari gelombang tikus pemakan batu. Berpikir dalam benaknya, mata Jiang Wei menjadi panas. Bab 248, memanfaatkan situasi. Lin Chen ini memiliki begitu banyak harta karun. Tidak hanya memiliki lebih dari 20 batu darah naga, tetapi juga berisi harta karun misterius yang dapat menahan serangan sonik. Sekarang Lin Chen baru saja melarikan diri dari gelombang tikus batu, dan Tian Qi-nya pasti hampir habis. Ini adalah kesempatan bagus untuk membunuhnya. Memikirkan hal ini, Jiang Wei menunjukkan sosoknya, langsung menggunakan keterampilan rahasianya, dan dengan cepat bergegas menuju. Lin Chen lari dengan liar. Semakin awal dia pergi ke Pinwen, semakin sedikit waktu yang dimiliki Lin Chen untuk memulihkan kekuatannya. Dalam hal ini, akan lebih mudah baginya untuk membunuh Lin Chen. Memanggil. Sesosok bergerak cepat di langit, tapi Lin Chen sama sekali tidak menyadarinya. Jiang Wei menggunakan keterampilan rahasianya dengan sangat cepat, dan dalam beberapa lusin napas, dia tiba di pinggiran hutan lebat, tempat Lin Chen berdiri. Jiang Wei tahu dengan jelas betapa menakutkannya tikus pemakan batu itu, bahkan tikus pemakan batu pun tidak berani memasuki hutan lebat ini, jadi pasti ada sesuatu yang sangat menakutkan di dalamnya. Namun Jiang Wei tidak berniat memasuki hutan lebat ini. Rencananya adalah membunuh Lin Chen terlebih dahulu, mendapatkan batu darah naga dan harta karun yang dapat menahan serangan sonik yang diluncurkan bersama oleh tikus pemakan batu, dan kemudian terbang menjauh dari sini di udara. Bagaimanapun, dia berada di tahap awal alam dao sejati dan bisa terbang di langit. Tikus pemakan batu berada di bawah tanah. Bahkan jika tikus pemakan batu mengincarnya, dia pasti akan melarikan diri. Jiang Wei merasakan gerakan tersebut, Lin Chen segera membuka matanya, dan sekilas dia melihat Jiang Wei berdiri 100 meter di hadapannya. Ketika Lin Chen mengumpulkan lebih dari 20 batu darah naga, Jiang Wei adalah yang paling aktif dan paling bersemangat untuk memaksa Lin Chen menyerahkan batu darah naga. Ketika dia muncul di sini, Lin Chen segera merasakan firasat buruk. Seperti kata pepatah, orang baik tidak akan baik sampai mereka datang. Jiang Wei ini pasti mencoba memanfaatkan kekuatan Lin Chen yang melemah untuk merampoknya. Lin Chen, kamu benar-benar berani dan cakap. Jiang Wei tampak acuh tak acuh. Pada saat ini, dantian Lin Chen benar-benar kelelahan dan kekuatannya sangat rendah. Dia bukan tandingannya. Terlebih lagi, bahkan jika Lin Chen berada di puncaknya, Jiang Wei juga pasti akan membunuh Lin Chen. Jiang Weinuo menggoda, saya terkejut bahwa Anda belum mati setelah dikejar oleh begitu banyak tikus pemakan batu. Setelah mendengarkan kata-kata Jiang Wei, Lin Chen dikejar oleh tikus pemakan batu. Jiang Wei terus mengawasi dari jauh. Sekarang Lin Chen telah lolos dari kejaran tikus pemakan batu, dan dia hanya muncul ketika kekuatannya sangat berkurang. Jiang Wei takut dia benar-benar ingin mengambil keuntungan darinya. Bukan itu yang mengejutkanmu, pikir Lin Chen, dan 2 bola kristal seukuran kepalan tangan muncul di tangannya. Salah satu dari 2 bola kristal itu berwarna lavender, dan yang lainnya berwarna coklat tua.
Manik guntur surgawi. Manik pelindung tubuh. Melihat situasi ini, ekspresi aneh melintas di wajah Jiang Wei. Manik guntur surgawi, setelah diaktifkan, sama kuatnya dengan serangan kekuatan penuh dari seorang pejuang di tahap awal alam Dao sejati. Ini sangat kuat dan merupakan item penyelamat nyawa yang diberikan kepada Lin Chen dan lainnya oleh Sue Yunlong. Manik-manik pelindung tubuh dapat membentuk perisai pelindung, yang dapat bertahan dari 10 serangan berturut-turut oleh para pejuang di tahap awal alam Dao sejati. Kekuatan pertahanannya sangat mencengangkan. Namun, manik-manik guntur surgawi dan manik-manik pelindung tubuh hanya digunakan pada saat yang paling kritis. Lin Chen baru saja memasuki tanah warisan dan belum secara resmi menghadapi bahaya. Sekarang dia menggunakan manik-manik guntur surgawi dan manik-manik pelindung tubuh. Jadi, begitu dia menghadapi bahaya nanti, Lin Chen akan berada dalam bahaya. Jiang Wei adalah murid inti dari Sekte Awan Merah mengenai efek manik guntur langit dan manik pelindung tubuh, hati yang alami mengerti. Tiba-tiba, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan bola kristal berwarna coklat tua, yaitu Sky Thunder Bat. Aku juga memiliki manik guntur. Jiang Wei mencibir dan berkata, Lin Chen, aku akan memberimu kesempatan untuk menyerahkan batu darah naga. Selain itu, serahkan hartamu. Melihat ini, Lin Chen merasa tiba-tiba ada desakan di hatinya. Anehnya, Sue Yunlong dapat memberikan Lin Chen dan yang lainnya manik guntur sebagai benda yang menyelamatkan nyawa, kemudian pemimpin Sekte Awan Merah juga dapat memberikan manik guntur surga kepada Jiang Wei dan yang lainnya. Sebagai murid inti Sekte Raksasa Wilayah Yan'an, perlakuan Jiang Wei tidak berbeda dengan Lin Chen dan lainnya. Jiang Wei, kamu benar-benar mengecewakan. Awalnya aku berpikir bahwa kamu, murid inti sekte ini, tidak akan melakukan hal-hal jahat seperti itu, tapi aku tidak berharap kamu begitu tidak tahu malu, kata Lin Chen dengan sungguh-sungguh. Dia memiliki manik guntur surgawi, dan Jiang Wei juga memiliki manik guntur surgawi. Dalam hal kekuatan, Lin Chen bukan tandingan Jiang Wei sekarang. Setelah mendengarkan kata-kata Lin Chen, Jiang Wei tidak bisa menahan ekspresi malu di wajahnya. Dia adalah generasi muda paling jenius di wilayah Yan'an, dan memiliki gengsi yang besar di kalangan generasi muda di wilayah Yan'an. Sungguh memalukan untuk melakukan hal seperti itu sekarang dan mengatakannya. Tapi, Lin Chen, jika kamu mati, tidak ada yang akan tahu bahwa aku telah melakukan hal seperti itu. Jiang Wei mencibir, bahkan Chen Gaoyi dan yang lainnya hanya akan berpikir bahwa kamu mati di tangan tikus pemakan batu. Bukan dibunuh olehku. Berhenti bicara omong kosong, Lin Chen, serahkan batu darah naga dan hartamu, dan aku dapat mempertimbangkan untuk menjaga seluruh tubuhmu. Hati Lin Chen tenggelam. Awalnya, dia berencana menggunakan Sky Thunder Bat untuk memaksa Jiang Wei mundur, tetapi ternyata Jiang Wei juga memiliki Sky Thunder Bat dan tidak takut padanya sama sekali. Jiang Wei ini memang ada di sini untuk batu darah naga. Lin Chen menggunakan teknik hati teratai sejati untuk menyempurnakan pil pengumpul ki sambil menghadapi Jiang Wei. Tapi harta apa yang dia bicarakan? Lin Chen ada banyak harta karun di tubuhnya, seperti pupil api Phoenix, tongkat hitam panjang, pedang patah, del. Tetapi Jiang Wei seharusnya tidak mengetahui hal-hal ini. Harta apa yang dia bicarakan? Melihat Lin Chen terdiam, Jiang Wei tampak dingin, kenapa, kamu masih ingin melawan? Aku memang punya lebih dari 20 batu darah naga di tubuhku, tapi harta apa yang kamu bicarakan? Lin Chen bertanya. Pada awalnya, cobalah untuk menunda waktu sebanyak mungkin agar energi sejati dan Tian pulih sesegera mungkin. Sedangkan untuk niat pedang setengah langkah, itu tidak akan dapat pulih sama sekali untuk sementara waktu. Mendengar ini, ekspresi Jiang Wei melunak, tetapi kemudian ekspresinya menjadi gelap lagi. Jelas bahwa Lin Chen ingin menunda waktu, tetapi Jiang Wei tidak peduli. Bahkan jika kekuatan Lin Chen berada di puncaknya, dia tidak khawatir sama sekali. Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan. Bahkan jika niat pedang setengah langkahmu dipulihkan, kamu pasti akan mati hari ini. Jiang Wei mencibir, jangan berpura-pura menjadi idiot denganku. Apakah kamu tidak tahu harta karun yang kamu miliki? Kalau tidak, bagaimana kamu bisa menahan serangan sonik yang diluncurkan bersama oleh tikus pemakan batu? Serangan sonik, menahan. Lin Chen tercengang. Mungkinkah yang dibicarakan Jiang Wei adalah kekuatan jiwanya sendiri? Tapi kekuatan jiwa ini unik untuk Lin Chen, bagaimana dia bisa memberikannya kepada Jiang Wei? Bahkan jika dia ingin menyerahkannya kepada Jiang Wei, dia tidak bisa melakukannya. Yah, tidak, ketika serangan sonik tikus pemakan batu datang, meskipun kekuatan jiwaku bertahan sejenak, yang benar-benar berhasil bukanlah kekuatan jiwa, tapi... Tiba-tiba, itu adalah Xiaoding di benak Lin Chen. Tripod kecil itu sangat misterius, dan setiap kali menunjukkan keefektifannya, Lin Chen merasakan kejutan.
Namun, jika Lin Chen tidak bisa mengendalikan kuali kecil ini sendiri, bagaimana dia bisa menyerahkannya kepada Jiang Wei? Tentu saja, Lin Chen tidak pernah berpikir untuk menyerahkan hartanya kepada Jiang Wei. Entah itu kuali kecil, batu darah naga, atau pedang patah dan harta karun lainnya. Di sampingnya, Jiang Wei tiba-tiba tampak sedikit tidak sabar ketika dia melihat Lin Chen lambat berbicara dan belum mengeluarkan batu darah naga. Mengapa kamu berbicara begitu banyak dengan orang yang sekarat? Bunuh saja dia. Mata Jiang Wei menjadi semakin mematikan. Energi sebenarnya dalam dantiannya mulai melonjak, dan dia bisa menggunakan seni bela diri untuk membunuh Lin Chen kapan saja. Karena kamu tidak mengerti, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Jiang Wei mendengus dingin, tiba-tiba mengangkat telapak tangannya, menuangkan esensi sebenarnya dari dantiannya ke telapak tangannya, dan menamparkan kepala Lin Chen dengan satu pukulan. Telapak. Di samping, Lin Chen melihat pemandangan ini, tubuhnya gemetar, dan teknik pemurnian tubuh perunggu langsung digunakan. Tubuhnya segera dipenuhi dengan cahaya perunggu terang, yang sangat menyilaukan di hutan yang gelap dan lebat. Lin Chen mengangkat tinjunya, mengaktifkan teknik pemurnian tubuh perunggu dengan seluruh kekuatannya, dan memukul telapak tangan Jiang Wei dengan kedua tinjunya. Melihat ini, Jiang Wei sedikit terkejut, Lin Chen benar-benar berlatih latihan tubuh. Ledakan. Saat berikutnya, tinju dan telapak tangannya bertabrakan, dan Lin Chen merasakan kekuatan yang kuat datang dari telapak tangan Jiang Wei, menghancurkan lengannya seperti pisau. Puff, dengan kekuatan yang sangat besar, Lin Chen langsung terlempar dan tertabrak di bawah pohon besar, dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah, wajahnya sangat pucat. Hah! Di sisi lain, Jiang Wei juga menggerakkan tubuhnya dan mundur beberapa langkah. Meskipun aku hanya menggunakan 30% energi sejatiku di telapak tangan ini, kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh prajurit biasa. Lin Chen dantian saat ini penuh dengan energi sejati. Dia telah menggunakan setengah dari roh pedangnya, tapi dia masih bisa menahan telapak tanganku dengan mengandalkan latihan fisiknya. Awalnya, dalam pandangan Jiang Wei, Lin Chen berada di ujung tali di saat ini, dan jika telapak tangannya jatuh, Lin Chen pasti akan mati. Tidak diragukan lagi itu benar. Tanpa diduga, Lin Chen benar-benar menggunakan teknik pemurnian tubuh perunggu untuk memblokir serangannya. Adapun Lin Chen, Jiang Wei juga telah mendengar reputasinya sebelum datang ke tempat warisan, dia adalah seorang jenius tiada taraf yang memahami setengah langkah niat pedang. Tapi pemahaman Jiang Wei tentang Lin Chen hanya sebatas ini, adapun keterampilan seni bela diri Lin Chen lainnya, dia tidak tahu banyak tentangnya. Namun meski begitu, Jiang Wei tetap tidak terlalu memperhatikan. Keadaan Lin Chen saat ini bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Jika dia menggunakan telapak tangan lain, apakah Lin Chen masih hidup? Lin Chen menderita kematian. Jiang Wei tidak berniat membuang waktu. Dia meraung, menendang kakinya, dan bergegas menuju Lin Chen. Pada saat yang sama, dia mengangkat satu tangan dan menepuk kepala Lin Chen lagi. Kali ini, Jiang Wei menggunakan 50% energi aslinya dan bersumpah akan menamparkan Lin Chen sampai mati dengan satu telapak tangan. Teknik pemurnian tubuh perungguku, bahkan prajurit puncak alam Tiangang harus mundur bahkan di bawah serangan penuh. Kekuatan Jiang Xiu telah mengalami perubahan yang mengejutkan hanya dengan meningkatkan satu alam. Dia dengan mudah menahan serangan teknik pemurnian tubuh perungguku. Di bawah pohon besar, Lin Chen memuntahkan seteguk darah, wajahnya sangat pucat dan dia bersandar di pohon besar. Baru saja dia menggunakan teknik pemurnian tubuh perunggu untuk menahan serangan Jiang Wei. Dia sudah mencoba yang terbaik. Jika Jiang Wei menggunakan 40% energi aslinya, bukan 30%, maka telapak tangan itu bahkan bisa mematahkan lengan Lin Chen. Anda harus tahu bahwa Lin Chen telah berlatih teknik pemurnian tubuh perunggu ke tingkat keempat, dan kebugaran fisiknya telah mencapai level 40.000 kg. Kekuatan setiap pukulan adalah 40.000 kg. Bahkan jika dia adalah prajurit puncak alam Tiangang, Lin tingkat keempat Chen bahkan jika Anda terkena tinju seberat 10.000 kg, Anda harus mundur. Namun, Jiang Wei baru saja meningkatkan kultivasinya ke tingkat yang lebih tinggi, dan kekuatannya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Alam Dao sejati dan alam Tiangang seperti yang satu adalah langit dan yang lainnya adalah bumi. Prajurit alam dantian dari alam Tiangang adalah energi sejati, sedangkan prajurit alam dantian dari alam Zendao adalah esensi sejati. Ini adalah perubahan kualitatif, dan kekuatannya secara alami akan meningkat pesat.